Nih saya kasih tahu. Hampir kebanyakan orang justru mencapai kesadaran lewat kesulitan-kesulitan hidupnya. Banyak orang mencapai kesadaran justru lewat segala hal yang tidak disukai dalam hidupnya. Dan itu fakta. Dan bukti untuk ini banyak sekali. Termasuk saya juga mengalaminya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, itu bukan untuk menghentikan kita. Itu sebetulnya jalan dari semesta untuk membuat kita tumbuh dan berkembang. Menjadi sangat kuat, sangat hebat. Kuncinya satu, jangan gampang berubah dengan apa kata orang tentang kita. Itulah kuncinya, menjadi diri sendiri itu penting. Makanya untuk menjadi diri sendiri, kuncinya juga satu, kenali dirimu sendiri. Karena hadiah mengenali diri sendiri, jadi mengenal siapa Tuhan kita. Jadi pengenalan pada Allah itu, pada Tuhan itu hadiah itu. Hadiah gara-gara kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal Tuhan itu bukan tujuan. Mengenal Tuhan itu hadiah. Bonus dari semesta ketika kita mampu mengenali siapa diri sejati kita. Jadi betul ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berperang. Perang apa? Perang yang paling berat itu adalah ketika kita harus menerima apa yang kita tidak suka. Betul gak? Ketika kita harus melepaskan apa yang kita suka, itu perang. Kenapa kita harus menerima yang kita tidak suka? Karena kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Karena di balik yang kita tidak suka itu ada kebaikan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan. Kita menolak untuk bisa menerima yang kita tidak suka, maka kita pun tidak mendapatkan kebaikan. Kalau perang pakai senjata, dua-duanya juga hancur, dua-duanya jadi arang, dua-duanya jadi abu. Tapi kalau perang yang dimaksud adalah seperti yang dimaksud dengan ayat ini, kita mencapai kebaikan. Jujur ya, ketika mendapatkan yang tidak disukai, menerima yang tidak disukai, perlu berperang? Sudah bisa? Pasti jawaban kalian mah on the way. OTW. Oh, tungguan we. Melepaskan yang kita suka, itu juga berperang. Makanya kenapa di ayat itu diwajibkan kita berperang? Jangan ditangkap secara dangkal. Lalu perang itu menganggap orang lain dulu diri kita musuh. Musuh terbesar diri kita, kata Nabi, adalah diri kita sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau kita membaca ayat Quran itu, coba yang dalam. Keren sekali Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, Pak, itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, Pak, itu amat buruk bagi kamu. Renungkan ayat itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Dan kenapa ayat itu dimulai dengan diwajibkan kepada kamu berperang? Coba tangkap maknanya. Makanya jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Kalau baca sesuatu, ngaji sesuatu itu, jangan buru-buru. Ambil pesannya. Namanya juga Quran surat.